Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi dari bilingualisme dan diklosia dalam masyarakat Arab modern. Selanjutnya, Nisa slide selanjutnya. Udah terlihat belum? Belum berubah sih di sini. Kalau yang lain, ya sudah terlihat sekarang. baik di sini kelompok 2 yaitu ada 3 pemateri. Yang pertama ada saya sendiri, Bilkesa Abdul Kisah Zahro, dan selanjutnya Anissa Nurul Rizkia, dan selanjutnya yaitu ada Ahdan Arif Tamanullah. Yang pertama saya sendiri akan menjelaskan dari pengertian bilingualisme dan pengertian dari diklosia. Yang pertama yaitu dari pengertian bilingualisme. Bilingualisme berasal dari bahasa Inggris yaitu yang bi artinya dua, lingual artinya bahasa, dan isme artinya sekolah, pengajaran, atau alam. Selanjutnya, bilingualisme juga mensyaratkan bahwa penuturnya fasih dalam kedua bahasa, yaitu bahasa ibu atau B1 dan bahasa asing atau B2. Meskipun seseorang yang dapat menggunakan dua bahasa disebut bilingual atau bilingual. Selanjutnya di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Salah satunya yaitu bilingualisme menurut Nababan, yaitu kebiasaan menggunakan dua bahasa dalam interaksi dengan orang lain. Secara sosiolinguistik, secara umum, bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam Kamus Linguistik, bilingualisme diartikan sebagai pemakai dua bahasa atau lebih oleh penutur bahasa atau oleh suatu masyarakat bahasa. Selanjutnya yaitu pengertian dari diklosia. Kata diklosia ini berasal dari kata Perancis, diklosi, yang digunakan oleh ahli bahasa Perancis. Selanjutnya, diglosia ini adalah situasi di mana dua ragam bahasa yang berbeda diucapkan dalam komunitas bahasa yang sama. Adapun menurut Ferguson, diglosia adalah sejenis pembakuan bahasa yang khusus, yaitu dua ragam bahasa berada berdampingan di dalam keseluruhan masyarakat bahasa, dan masing-masing ragam bahasa itu diberi fungsi sosial tertentu. Selanjutnya, pemaparan yang akan disampaikan. Mohon maaf Pak, adanya belum datang. Ya langsung di take over saja sama Bilkis atau siapa Anissa ya. Ya lanjut aja. Baik, selanjutnya di sini eh, Nisa slide-nya udah diganti belum?
Udah sekarang kasus. Selanjutnya ini ada kasus yang terjadi. Slide-nya belum berubah ya, masih slide pertama. Iya, saya juga. Baik, di sini terdapat kasus yang terjadi pada masyarakat negara Aljazair, yaitu terjadi kasus bilingualisme yang melibatkan tiga bahasa, di antaranya bahasa Tamazik atau Berber yang menjadi bahasa terdahulu di negara Aljazair, yaitu yang selanjutnya adalah bahasa Arab yang menjadi bahasa nasional utama. Bahasa French atau Prancis ini bahasa bawaan dari kolonial French ketika menjajah Aljazair. Dan saat ini bahasa Prancis menjadi bahasa mayoritas yang digunakan di Aljazair. Bahkan bisa dikatakan menjadi bahasa yang lebih banyak digunakan dibanding bahasa Arab. Sehingga sejak kemerdekaan Aljazair, tepatnya pada tahun 1962, pemerintah mencoba melakukan Arabisasi dengan cara mengimpor guru-guru bahasa Arab dari Mesir dan Suriah. Dikarenakan kemampuan masyarakat Aljazair terhadap linguistik bahasa Arab itu sangatlah rendah, dan juga dengan alasan ingin meminoritaskan bahasa Perancis di kalangan masyarakat Aljazair. Namun, pada kenyataannya hingga tahun 2009, bahasa Arab juga masih belum dikuasai dengan baik, bahkan saat di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, hingga pada tahun 2012, generasi terakhir yang dididik oleh kolonial Prancis tidak bisa menulis dan membaca bahasa Arab. Maka dari itu, pemerintahan Aljazair tidak lagi berusaha mengarabisasi masyarakat Aljazair, bahkan sampai sekarang mulai memberikan ruang kepada bahasa Prancis berkembang di kalangan masyarakat Aljazair. Di sana ada eh, seperti pelang gitu ya, yang dimana di sana masih menggunakan bahasa bahasa selain bahasa Arab, yaitu bahasa Prancis. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Nisa. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai implikasi bilingualisme dan diglosia terhadap pembelajaran bahasa Arab. Implikasi bilingualisme dalam pembelajaran bahasa Arab itu misalkan terdapat siswa yang mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa kedua mereka. Lalu mereka juga tentunya sudah memiliki bahasa lain yaitu atau bahasa ibu. Implikasi bilingualisme ini siswa bisa menggunakan pengetahuan mereka tentang bahasa pertama atau bahasa ibu untuk membantu dalam memahami dan mempelajari bahasa Arab. Misalnya, mereka dapat mengidentifikasi pola-pola gambar, pola-pola grammar, atau kosakata yang mirip antara bahasa ibu dengan bahasa Arab dalam proses pembelajarannya. Lalu, implikasi diglosia dalam pembelajaran bahasa Arab itu di mana bahasa Arab standar itu biasanya disebut fusha digunakan dalam konteks formal seperti dalam media, tulisan akademis atau pidato resmi dan sedangkan ragam bahasa Arab lokal itu
biasanya disebut juga dengan AMIA, digunakan dalam konteks informal yang AMIA ini digunakan pada kehidupan sehari-hari. Implikasi diglosia dalam pembelajaran bahasa Arab ini adalah implikasi diglosia dalam pembelajaran bahasa Arab ialah dapat memahami dan membedakan antara kedua ragam variasi bahasa ini, yang formal maupun informal. Lalu selanjutnya itu strategi mengatasi tantangan bilingualisme dan diglosia dalam pembelajaran bahasa Arab. Tentunya bilingualisme dan diglosia itu memiliki keterkaitan satu sama lain dalam hal konteks bahasa, terutama dalam bahasa Arab yang kerap terjadi fenomena diglosia pada dua variasi bahasa atau bahasa formal dan juga informal. Cara mengatasi tantangan bilingualisme yang pertama itu ialah dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang terintegrasi, di mana seorang guru itu dapat menciptakan lingkungan berbahasa dengan dua varietas bahasa atau dengan dua bahasa baku dan juga bahasa formal atau informal yang biasanya formal itu diajarkan di sekolah dan non formal itu yang biasa digunakan pada kehidupan sehari-hari. Lalu cara mengatasi tantangan bilingualisme yang kedua itu dengan materi pembelajaran yang sesuai. Materi pembelajaran yang sesuai ini bisa berupa dengan bacaan, audio, ataupun video yang menggunakan bahasa formal ataupun informal seperti berita, lagu-lagu, ataupun kegiatan percakapan sehari-hari yang biasa dilakukan di lingkungan keluarga atau lingkungan rumah. Terus yang ketiga itu ada pembelajaran berbasis keterampilan. Pembelajaran berbasis keterampilan ini dapat membantu siswa beradaptasi dengan bahasa Arab dan juga dapat beradaptasi secara komunikatif. Yang keempat itu memanfaatkan teknologi masa kini. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan bilingualisme itu bisa dengan memanfaatkan teknologi seperti web ataupun aplikasi yang menyajikan materi pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk terbiasa dengan bahasa Arab. Yang kelima itu bergabung dalam komunitas atau organisasi bahasa Arab, yang dimana organisasi tersebut menggunakan dialek Arab sebagai pembelajaran. Contohnya itu bisa dengan cara mengundang narasumber atau juga dengan melakukan kunjungan ke suatu tempat yang tempat tersebut menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa keseharian mereka. Yang keenam itu pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini di mana seorang siswa itu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dengan menggunakan bahasa Arab yang formal ataupun yang informal. Hal ini dapat memperkuat pemahaman mereka tentang perbedaan dan persamaan kedua variasi bahasa tersebut. Lalu yang selanjutnya itu peran guru dalam menanggulangi bilingualisme dan diglosia dalam kelas bahasa Arab. Peran guru tentunya sangat penting dalam menanggulangi bilingualisme dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Peran guru dalam menanggulangi bilingualisme ini ialah sebagai model bahasa, di mana seorang guru dapat menjadi contoh bagi siswanya untuk menggunakan bahasa formal ataupun informal yang sesuai dengan keadaannya atau di mana siswa tersebut berada, harus menggunakan bahasa formal ataupun bahasa yang informal. Kemudian peran guru selanjutnya itu menyajikan materi yang berkaitan dengan bilingualisme dan diglosia. Materi yang disajikan kepada siswa itu
dapat berupa audio berbahasa Arab atau bahan bacaan atau video yang juga di dalamnya terdapat teks yang bersifat informal atau non-formal. Lalu selanjutnya seorang guru itu sebagai pendukung pembelajaran yang komunikatif. Pembelajaran yang komunikatif, jadi siswa itu dapat melatih kemampuan berbicara mereka dan menghadirkan pembelajaran di kelas secara komunikatif. Kemudian yang keempat itu memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini juga siswa itu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru dan mampu untuk memecahkan masalah, dapat mempresentasikan hasil pemikiran mereka, dan mampu juga menciptakan karya dengan menggunakan variasi bahasa non formal ataupun informal. Yang peran guru yang terakhir itu tentunya sebagai pendukung dan bimbingan, di mana guru ini memberikan dukungan penuh kepada siswanya dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan bilingualisme dan diglosia. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa. Lanjut.